Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada malam hari ini bisa hadir bersama di acara Icon Talks, ya, yang selalu hadir setiap hari Senin dan hari Rabu. Ya, alhamdulillah semua kita diberi kesempatan, diberi umur, diberikan kesehatan, waktu untuk mencari ilmu pada malam hari ini dengan melalui acara Icon Talks. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kami dari ICEP, International Community EFT Practitioner, jadi merupakan komunitas para praktisi EFT, akan mensosialisasikan salah satu dari program kami yang baru. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan ICEP, jadi ICEP adalah tadi komunitas para EFT practitioner. Kami di board ICEP ada beberapa bidang, ya, sekretariat, kemudian kurikulum, sosial. Biasanya Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari acara GISA, ya. Kemudian Icon ini merupakan dari bidang sekretariatan. Nah, kami punya bidang baru di ICEP, yaitu bidang entrepreneur. Bidang entrepreneur ini sudah ada sebenarnya di tahun 2020 sekitar pertengahan, tapi karena kondisi pandemi maka aktivitas ICEP kami fokuskan kepada Icon Talks, kemudian kepada IAC, ya. Kemudian pada tahun 2021 ini karena acara-acara Icon Talks, kemudian GISA, lalu IAC sudah bisa berjalan dengan baik di tahun 2020, maka kami sudah mulai memfokuskan kepada kegiatan untuk di bidang entrepreneur ini. Nah, bidang entrepreneur ini diketuai oleh Bapak Al-Muaz. Nanti kurikulum vitae-nya akan saya bacakan. Pada tahun 2021 ini programnya yang besar adalah pertama adalah membentuk kelompok mastermind. Bentuknya adalah yang akan kami presentasikan pada malam hari ini. Yang kedua adalah rencana kami adalah kami akan mendampingi para EFTers yang mempunyai atau akan mempunyai klinik EFT, ya. Nah, itu program besar dari bidang entrepreneur. Jadi pada malam hari ini kami akan sosialisasikan program dari bidang entrepreneur ini adalah self program for entrepreneur. Ya. Sebagai awal nanti akan dibuka dulu, diberikan sambutan dulu oleh Ketua ICEP atau Chairman of ICEP, Master Edi Iskandar. Setelah itu Bapak Al-Muaz akan menyampaikan secara detail terkait dengan program ini. Baik, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Dr. Enda. Bapak Ibu yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sambutan ini sebenarnya tidak banyak yang mau saya sampaikan, kecuali rasa bersyukur yang dalam, rasa bahagia karena pada 2021 itu ada salah satu bidang kita, yaitu bidang entrepreneur ataupun wirausaha,
yang diketuai oleh Pak Al-Mu'az. Alhamdulillah meluncurkan program yang mulai hari ini. Itu dengan nama yang diistilahkan oleh beliau itu adalah program spesial ya, karena bicara spesial ini kan bukan martabak tanpa telur, tapi spesial bagaimana seorang entrepreneur itu akan dilakukan seperti candra di muka, mulai dari dibuka mindsetnya, kemudian dilakukan coaching, kemudian dibentuk di dalam satu kelompok yang dikatakan KMM, kelompok Mind Master, di mana dalam kelompok My Master itu goal setting bagi seorang pengusaha ataupun calon pengusaha baru itu betul-betul fokus untuk diselesaikan mental blocknya, diberikan keyakinannya kepada Allah Sang Pencipta bahwa apabila kita berniat baik, punya goal setting memang sesuai dengan kapasitas ataupun wadah yang kita siapkan, insya Allah itu akan berhasil. Jadi ini yang saya katakan rasa syukur. Dan yang kedua tentu saya sangat banyak terima kasih ini kepada Bapak Ibu yang saya katakan hadir pada malam hari ini tim lengkap ya. Ini adalah teman-teman yang setia mengikuti acara Icon dan juga seluruh panitia ICEP, pengurus ICEP yang selama ini bekerja keras, baik itu di bidang sosial dengan kegiatan gisanya ataupun kesetariatan dengan acara Icon, bahkan tahun lalu kita melakukan IAC 2019 dengan tema peningkatan produktivitas. Dan tahun ini insya Allah di 2021, maaf itu 2020 ya, peningkatan produktivitas. Di 2019 temanya kesehatan, dan di 2021 itu temanya adalah learning. Nah, jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kalau kita bicara entrepreneur, itu di Indonesia dari data statistik yang saya baca, di September 2020, artinya selang sekitaran 4-5 bulan dari data BPS, itu 30% memang terganggu dengan suasana COVID-19 ini, karena kalau kita baca di tahun 98 justru UKM yang betul-betul bisa survive. Tapi UKM di tahun ini ataupun tahun lalu, maksud saya di 2020 itu 30% dari 60 juta. Yang 99,9% itu memang UKM itu berada di Indonesia. Nah, penguatan inilah harapan saya melalui ICEP, melalui program yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Al-Mu'az, agar kita juga punya satu sumbangsi buat negeri. Mungkin dimulai dari yang kecil, dan juga ini sudah saya sampaikan, mungkin sudah hadir ya, ada salah seorang ketua Asati dan juga dia dari UMKM-nya Kadin, yang saya minta tolong hadir kalau memang program ini bisa nanti dikerjasamakan dengan Kadin, agar apa ke depan pengusaha kita tidak hanya nanti berhasil dalam goal setting awal, tapi sampai menuju nasional dan tingkat internasional. Dan terakhir, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Kang Al-Mu'az. Saya biasa panggilnya Kang ya, bukan Bapak. Karena kalau Bapak itu kelihatannya Kang Al-Mu'az jadi usianya tambah 20 tahun. Padahal dia masih muda sekali ya, Kang Al-Mu'az ini ya. Bukan hanya muda, tapi juga baby face. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bertemu langsung dengan Kang Al-Mu'az, kayaknya udah nggak mau pisah deh ya. Itu manisnya itu betul-betul kayak di mana ada semut, di sana ada gula. Nah, kalau sudah ada Kang Al-Mu'az, nah kita udah nggak mau lagi keluar dari semut itu ya. Baik Bapak Ibu, karena malam ini acaranya Kang Al-Mu'az, saya terus saja nanti monitor apabila ada pertanyaan, karena di dalam pengelolaan ini memang diawali kami bertiga, saya nanti akan membuka paradigma tentang mindset bilioner, kemudian nanti Dr. Enda itu akan bicara di coaching, dan Kang Al-Mu'az itu akan bicara di mentoring dan juga konseling, di mana di situ EFT akan betul-betul diaplikasikan selama 1 bulan. Baik, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Oke, mohon maaf sebelum saya lanjutkan ke Pak Al-Mu'az. Pak Denny Gunawan, raise hand, ada yang bisa dibantu? Oke,
Tidak respon ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan presentasi dari Pak Al-Muaz. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Pak Al-Muaz ini adalah founder Teknik Optimasi Kecerdasan, Direktur OK Solution, Direktur Akademi Optimasi Kecerdasan, dan Ketua TDA Bogor Raya 1. Pendidikan beliau, Magister Teknologi Kelautan IPB University, S1, tadi S2 ya, S2 Magister Teknologi Kelautan IPB, kemudian S1-nya Sarjana Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, dan Certified EFT Trainer. Beliau adalah founder Teknik Optimasi Kecerdasan, Direktur OK Solution, dan Direktur Akademi Optimasi Kecerdasan. Telah mengembangkan teknik optimasi ini lebih dari 10 tahun, berlatar belakang sarjana dan magister teknik, justru membuat beliau jadi lebih dalam mengembangkan teknik optimasi berbasis EFT. Telah membantu ribuan klien mengatasi berbagai persoalan terkait kecerdasan, psikis, karier, profesi, hubungan keluarga, dan kesehatan mulai dari siswa, prasekolah, hingga mahasiswa, program doktoral, guru, dosen, pemilik bisnis, hingga artis. Demikian profil dari Pak Al-Muaz. Untuk selanjutnya silakan Pak untuk mempresentasikan. Di-unmute Pak. Kok nggak bisa di-unmute ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi dalam forum Icon Talk. Terima kasih kepada Pak Edi, terima kasih kepada Dok Endah yang hari ini beliau justru akan beliau trainer dan beliau coach ya yang nanti akan mengisi. Jadi saya sebetulnya hanya menyampaikan aja tentang program ini. Justru saya didampingi oleh Pak Edi dan Dok Endah nih sebetulnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu Bapak dan Ibu. Senang sekali kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ada banyak sahabat saya di sini. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Dok Agus? Baik Bapak dan Ibu, saya akan, mohon maaf suara saya bagus kedengarannya, Dok, lancar? Lancar, jelas Pak Al-Muaz. Oke, sangat jelas. Sangat jelas, alhamdulillah. Pak Edi, saya perlu semangat pagi, Pak Edi. Perlu. Perlu ini ya. Ini namanya entrepreneur bangkit. Oke, kalau gitu. Kayaknya kalau saya nggak semangat pagi nanti Pak Edi mengingatkan saya daripada diingatkan Pak Edi, mending saya semangat pagi aja ya. Baik kalau gitu. Boleh Bapak dan Ibu ya, kita semangat pagi. Walaupun kita malam, kita tetap semangat pagi. Oke. Ketika saya bilang semangat pagi, Bapak dan Ibu, pagi, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Oh, ini suaranya sudah nada keberapa ini? Oke, baik kalau gitu Bapak dan Ibu, saya coba buka slide-nya ya.
Nah, jadi malam ini kita akan ngobrol gitu ya, kita akan diskusi, kita akan sharing tentang self program for entrepreneurs goals. Jadi sebuah program untuk diri kita dalam rangka untuk mencapai goal sebagai seorang entrepreneur. Nah, apa itu program yang ada di depan kita ini? Nah, saya akan menyampaikan beberapa bagian tentang program ini. Program ini merupakan hasil diskusi saya dengan Pak Edi, kemudian dengan Dr. Endah di pertemuan hari Jumat pekan yang lalu ya. Sebelumnya pertemuan dengan Dok Agus, kemudian dengan Dok Endah dan dengan Pak Edi waktu itu. Nah, saya akan memulai tentang program yang tadi disebutkan di depan. Program ini berawal dari sekitar bulan Oktober ya Pak Edi ya. Pak Edi mengadakan training Billionaire. Nah, di dalam training Billionaire ada beberapa peserta waktu itu yang ikut, diantaranya Dok Agus waktu itu. Pak Edi bicara tentang bagaimana kita bisa mencapai goal kita lewat training Billionaire. Kemudian dari apa yang disampaikan Pak Edi, kemudian kita diskusi. Saya teringat dengan beberapa tahun yang lalu, saya kebetulan bergabung di sebuah komunitas bisnis namanya Komunitas Tangan di Atas. Nah, di dalam komunitas Tangan di Atas ini, kita punya program namanya KMM, Kelompok Mastermind. Jadi kelompok KMM ini beranggotakan sekitar 5 sampai 7 member yang di antara member ini saling sharing. Kita saling sharing terkait dengan bisnis kita masing-masing. Kemudian kita saling support. Jadi modelnya kayak saudara gitu di dalam KMM. Dan kita biasanya pertemuannya sekitar sebulan 2 kali atau 1 bulan sekali paling lama. Nah, di KMM ini terjadi hubungan yang kuat. Kita saling diskusi terkait dengan bisnis kita masing-masing. Tantangan-tantangan apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya. Nah, program ini berjalan beberapa tahun di TDA dan alhamdulillah cukup banyak kelompok KMM yang terbentuk. Kemudian berikutnya dari program KMM ini berkembang menjadi KMB, kelompok mentoring bisnis. Nah, saya kebetulan menjadi member dari kelompok mentoring bisnis pertama di TDA di tahun 2011 waktu itu. Dan alhamdulillah dari kelompok pertama ini berkembang, jadi modelnya kayak model ada kakek, kemudian ada bapak, ada cucu, dan seterusnya berkembang. Dan hari ini udah ratusan kelompok terbentuk. Dan kalau di Bogor sendiri kita sudah punya member sudah berapa ratus orang gitu member dari kelompok mentoring bisnis ini. Kemudian dan ternyata perkembangan kelompok mentoring bisnis ini cukup positif bagi para member. Pertemuan kita sebulan sekali dan di sebulan sekali ini kita ada penugasan-penugasan terkait dengan apa yang ingin kita capai di dalam bisnis kita. Dan 1 tahun kemudian di akhir pertemuan kita evaluasi bagaimana target goal kita di awal dan bagaimana pencapaiannya. Nah, program ini udah berlangsung, kalau sekarang udah 10 tahun program ini berjalan. Dan tingkat antusiasme peserta untuk ikut juga cukup tinggi. Kalau di Bogor sendiri untuk menjadi member TDA, mungkin Bapak dan Ibu kenal ya dengan komunitas bisnis tangan di atas tadi. Untuk masuk itu kita ada punya tahapan-tahapan. Untuk masuk awal itu ada biayanya sekitar
1 jutaan gitu ya biayanya. Nah, tapi dengan biaya segitu perkembangan bisnis teman-teman jauh sekali lompatannya dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, jadi antusiasme untuk ikut program KMB ini sangat-sangat luar biasa. Jadi masuk menjadi member TDA, kemudian dengan persyaratan tertentu dibukalah ikutlah namanya KMB. Nah, untuk menjadi member TDA, nah itu yang tadi dikatakan berbayar tadi sekitar 1 jutaan. Nah, dan ada yang mengalami peningkatan beberapa kali lipat sampai seperti itu gitu kan di dalam perkembangannya. Nah, kemudian berikutnya saya juga menerapkan teknik EFT ini untuk program internal. Jadi saya coba bikin sebenarnya lebih kepada pertama kita lakukan rilis gitu kan, kemudian setelah itu kita lakukan chat talk untuk program internal. Jadi kita bikin grup WA. Jadi setiap hari itu 5 kali laporan mereka melakukan treatment ke diri sendiri. Sesuai dengan goal mereka masing-masing. Dan dalam 3-4 hari ternyata perubahannya cukup signifikan. Ada yang mengalami peningkatan 30%, 40% dari kondisi awal. Kemudian tapi kita lihat sendiri setelah mereka aplikasikan, mereka merasa peningkatan di diri mereka 30-40%. Tapi bagi kita yang melihat perkembangannya sebetulnya sampai 100% peningkatan mereka dengan program treatment ke diri ini. Kemudian pengalaman saya juga membimbing beberapa teman juga dengan pendekatan EFT. Jadi mereka punya goal gitu ya, 1 bulan ke depan sekian gitu ya. Kemudian lakukan treatment 5 kali sehari untuk mencapai goal tersebut. Jadi dirilis hambatan-hambatan personalnya, kemudian diinstal apa yang mereka mesti lakukan. Jadi ada mindset-nya, ada attitude-nya, ada habit-nya, dan ada action plan-nya yang mereka install ke dalam diri mereka. Dan hasilnya bagi saya cukup surprise gitu ya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan mereka bisa mencapai 100% peningkatan omset mereka, seperti itu. Nah, ini beberapa pengalaman yang melatar belakangi kenapa program ini akhirnya kita coba launching ke Bapak dan Ibu semua member ICEP. Kemudian kita diskusikan mendalam beberapa kali dengan Pak Edi, kemudian dengan Dok Endah. Nah, ini yang menjadi story awalnya. Kemudian berikutnya saya akan lanjutkan. Kalau kita bicara tentang capaian seorang entrepreneur terkait dengan goalnya, ada beberapa dalam pandangan kita gitu ya. Yang pertama adalah menentukan goal atau kita biasa mengenal dengan SMART goal gitu ya, spesifik, measurable, kemudian achievable dan seterusnya seperti itu. Kemudian capaian goal ini terkait sebenarnya dengan program bawah sadar. Nah, kenapa kalau kita buka buku yang Pak Edi launching 2 tahun yang lalu ya Pak Edi ya, tentang Sehat Abad 21, di dalamnya Pak Edi menjelaskan tentang konsep dari Dr. Bruce Lipton. Ternyata pikiran bawah sadar itu punya kekuatan 1 juta kali. Ya, seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya diri kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, di dalam buku Pak Edi juga disebutkan pengaruh pikiran bawah sadar terkait dengan konsepnya Dr. Bruce Lipton 95-99%. Seperti itu. Mohon koreksi ya Pak Edi kalau salah ya Pak Edi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang goal gitu ya, itu terkait dengan program bawah sadar. Dan bagi kita yang mengenal EFT sebenarnya kita punya tools yang sangat simple, yang sangat mudah untuk kita aplikasikan dengan menggunakan tools EFT ini.
untuk reprogramming pikiran bawah sadar kita. Kemudian berikutnya adalah seperti di training Billionaire yang Pak Edi isi, yang saya ikuti kemarin di bulan Oktober, untuk mencapai sebuah goal perlu sebuah keyakinan. Kalau kita nggak yakin, maka untuk mencapai goalnya juga akan kecil kemungkinan goal akan tercapai. Nah, jadi kalau kita bicara capaian entrepreneur terkait dengan goalnya, itu berawal dari keyakinan. Nah, kalau yang Pak Edi jelaskan juga di LOA ya Pak Edi ya, LOA berbasis tauhid ya Pak Edi. Itu di sana kita bicara tentang sebuah keyakinan. Kemudian terkait dengan itu, kita sebenarnya kalau kita bicara bisnis, kita sebetulnya butuh sahabat, kita butuh grup yang saling support. Nah, kenapa? Karena sebetulnya tantangan di bisnis itu sangat dinamis, dan itu kita membutuhkan teman yang bisa saling diskusi, saling support. Nah, inilah yang akhirnya, ternyata kita membutuhkan beberapa pendekatan, beberapa elemen pendukung agar kita yang memang ingin memulai bisnis ataupun sekarang sedang menjalankan bisnis, terkait untuk bisa mencapai goal kita membutuhkan beberapa elemen tadi. Dan yang terakhir dalam pandangan kita adalah kita perlu kontrol group. Jadi ketika sebuah program dijalankan, maka kita perlu ada orang yang mengontrol kita, ada grup yang mengontrol kita. Kenapa? Karena kadang kita sering lalai, kita sering nggak fokus, kita sering lengah, dan kadang harusnya kita lurus tapi kita belok ke kiri atau belok ke kanan. Artinya apa? Kita perlu kontrol. Nah, inilah yang menjadi pemikiran bahwa perlu elemen-elemen pendukung untuk bisa memudahkan kita bagi yang akan memulai bisnis ataupun menjalankan bisnis untuk mencapai goalnya. Kita butuh ini. Nah, kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Bagaimana program ini kita lakukan? Kita sebutlah dengan KMM gitu ya, kelompok mastermind gitu ya. Bagaimana program KMM ini kita jalankan? Ini kalau dalam bahasa Dok Endah kemarin, ini programnya terpadu, programnya komplit lah gitu ya, lengkap. Ada training, kemudian ada coaching, ada mentoring, ada konseling. Nah, training nanti Pak Edi akan menyampaikan tentang Billionaire, training Billionaire nanti Pak Edi yang akan ngisi. Kemudian coaching nanti Dok Endah yang akan membantu memfokuskan goal gitu ya. Kemudian mentoring nanti saya yang akan bantu untuk mengajak rekan-rekan untuk membuat daily activity plan dan seterusnya. Kemudian konseling, nanti teman-teman yang nanti akan bergabung dalam grup ini, kita coba rilis apa-apa yang menjadi hambatan dalam mengikuti program ini, dalam menjalankan program ini, baik hambatan yang secara langsung ataupun hambatan yang tidak secara langsung. Katakanlah kalau hambatan yang langsung, misal nih contoh ya, teman-teman ingin buka klinik, hambatannya adalah merasa belum kesulitan untuk membuat model bisnisnya seperti itu. Nah, itu hambatan langsung. Bisnis modelnya masih kesulitan. Nah, tapi hambatan yang tidak langsung adalah mungkin ada persoalan-persoalan emosi negatif, persoalan psikis yang menjadi penghambat. Katakanlah mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak secara langsung berhubungan, tapi sebenarnya pengaruhnya besar. Nah, ini lewat konseling kita akan lakukan proses perilisan, kemudian proses install, proses treatment itu. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, apa itu KMM? KMM adalah sebuah program untuk
para pemilik bisnis, kemudian self-employer yang hari ini masih bekerja sendiri ya, dan yang akan memulai bisnis agar bisa mencapai goal melalui sebuah bimbingan program pikiran bawah sadar untuk membangun mindset, attitude, behavior, and action di dalam diri masing-masing dalam rentang waktu tertentu dengan menggunakan tools EFT untuk ditreatment ke diri masing-masing secara kontinu setiap hari. Nah, jadi kira-kira begitu gambaran program KMM ini. Kalau mau dipilah-pilah ada beberapa bagian. Yang pertama, yang bisa ikut program ini siapa? Pemilik bisnis, kemudian self-employer, kemudian dan yang akan memulai bisnis. Kemudian agar bisa mencapai goal melalui sebuah bimbingan. Jadi nanti kita akan bimbing teman-teman yang memang berminat untuk ikut dalam program ini untuk membangun mindset-nya, mengarahkan mindset agar sesuai dengan goal. Kemudian terkait dengan attitude, bagaimana sikap, gitu kan, bagaimana tingkah laku yang mengarah kepada pencapaian goal, dan bagaimana actionnya, atau yang bahasa lainnya adalah kita menyusun daily activity plan. Nah, jadi kita punya daily activity plan itu selama 30 hari misalnya. Oke, kita harus lakukan ini, seperti itu. Nah, itu kira-kira gambaran apa itu KMM. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagaimana format program ini? Nah, format program ini tadi juga sudah saya sampaikan di depan, ada training. Nah, training Billionaire nanti Pak Edi yang akan mengisi, kemudian coaching, Dok Enda, kemudian training KMM, bimbingan grup, evaluasi 2 pekan, dan evaluasi akhir. Insya Allah nanti saya yang akan mengisi. Nah, itu gambarannya. Kemudian berikutnya adalah berapa jumlah member grup. Nah, jumlah membernya 7-15 orang dalam satu grup. Jadi bisa 7, bisa 9 gitu kan, bisa 11, bisa 13, bisa 15. Atau bisa 7, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa 14. Kira-kira begitu gambarannya. Intinya antara 7-15 orang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian siapa pesertanya? Alumni EFT dan umum. Artinya yang pernah mengikuti training EFT ini punya kesempatan untuk ikut. Dan umum pun punya kesempatan untuk ikut program. Nah, alumni EFT dan umum sebagai pemilik bisnis, self-employer, kemudian dan yang akan memulai bisnis. Nah, itu. Berikutnya adalah persyaratan. Nah, pertama, punya kesungguhan niat untuk mencapai goal. Ini paling penting ini. Kalau nggak sungguh-sungguh, maka tentu tingkat keberhasilannya akan rendah. Kan manjada wajada ya Pak Edi ya. Kemudian memiliki keyakinan dan kesungguhan untuk mengikuti keseluruhan program. Artinya berkomitmen lah, yakin, kemudian sungguh-sungguh berkomitmen. Kemudian terkait dengan biaya, ada biaya investasi tentunya, karena memang program ini berjalan sekitar 40 hari ya. Kemudian sumber dayanya juga cukup besar yang kita keluarkan. Kita perlu ada sedikit biaya investasi. Jadi ini sebenarnya sangat sangat minimalis lah dari sisi biaya. Hanya 990.000 bagi alumni, kemudian bagi non alumni, bagi umum ya, ada perbedaan biayanya untuk memberikan penghargaan kepada teman-teman ICEP gitu ya. Jadi kita berikan spesial 990.000, kalau umum 190 begitu. Kemudian berikutnya lama program. Nah, bimbingan di dalam grup itu selama 30 hari. Exclude ya, di luar dari training Billionaire, di luar coaching, di luar dari training penyusunan daily activity plan dan konseling. Jadi waktunya sekitar perkiraan awal sekitar 40 hari kayaknya program ini kita jalankan. Dan untuk treatment ke dalam diri itu sekitar 30 hari. Itu kira-kira gambarannya. Berikutnya lanjutan ya lama program ya. Nah, ini dipecah-pecah gitu ya. Training Billionaire nanti mungkin 1 kali Pak Edi yang akan mengisi.
sekitar waktunya sekitar 4 jam mungkin ya Pak Edi ya, sekitar setengah hari. Kemudian coaching dengan Dok Endah. Coaching nanti ada materi yang general tapi juga personal. Jadi nanti dibikin kalau misal 15 orang mungkin dibagi menjadi 5 kelompok. Ada 5 grup ya. Ada 3 masing-masing 1 grup. Kemudian masing-masing akan dilakukan coaching oleh Dok Endah. Kemudian training KMM, nanti saya akan memandu rekan-rekan untuk menyusun daily activity plan, kemudian hambatan-hambatan personal baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung nanti kita akan rilis di dalam program training ini. Ada yang general tapi juga ada yang personal nanti, kemungkinan seperti itu. Kemudian bimbingan treatment 30 hari, ini kita lakukan treatment ke diri kita masing-masing dan membernya dimasukkan dalam grup WA ataupun Telegram dan nanti akan laporan. Setelah selesai treatment laporan seperti itu. Nah, sekarang ini saya juga sedang menjalankan program yang menjadi basic dari program yang sekarang sedang sama-sama kita belajar ini. Saya juga membimbing udah berjalan beberapa grup gitu kan, dan itu dilakukan 1 hari itu 5 kali seperti itu. Kemudian evaluasi 2 pekan. Jadi setelah kita lakukan treatment, evaluasi 2 pekan, apa perubahan yang dirasakan, bagaimana capaian, nanti kita evaluasi. Berikutnya evaluasi akhir. Di akhir pertemuan kita akan evaluasi apa perubahan mindsetnya, kemudian perubahan dari sisi attitude, dari habitnya, dari behavior gitu ya. Kemudian dan dari action plan-nya. Bagaimana capaiannya, action plan apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana capaian goalnya, seperti itu. Jadi itu kira-kira gambarannya. Berikutnya adalah frekuensi treatment. Treatment dilakukan setiap habis sholat fardu ya, selama 2-5 menit. Jadi treatmentnya singkat aja 2-5 menit. Kemudian kenapa kita lakukan sehabis sholat fardu? Kita tahu ketika kita sholat, kita sebenarnya berada dalam gelombang alfa. Kalau kita khusyuk, kita berada dalam gelombang alfa. Dan itu membantu untuk menguatkan program ini ketika kita lakukan sehabis sholat. Sekaligus juga menjadi penanda waktu. Jadi enak kita zuhur jam 12 gitu ya. Kemudian subuh jam 4:30. Kemudian zuhur jam 12. Kemudian asar jam 3:30. Maghrib jam 6 lewat. Isya jam 7:30. Nah seperti itu. Itu akan memudahkan kita untuk laporan. Nah, kemudian setelah treatment dilakukan pelaporan di grup. Nah, jadi setelah selesai treatment kita bikin laporan, selesai treatment seperti itu. Nah, itu gambarannya. Kemudian berikutnya, nah bimbingan melalui apa? Nanti untuk training, coaching, kemudian evaluasi dilakukan melalui Zoom. Kita via Zoom. Kalau untuk bimbingan yang continue, yang sehari 5 kali ya, treatment diri itu dilakukan nanti rekan-rekan nanti bergabung dalam grup WA ataupun Telegram, seperti itu. Terus training billionaire nanti mungkin Pak Edi ya yang lebih ini kalau emang teman-teman mau memahami lebih jauh tentang training billionaire. Nah, cuma yang saya sampaikan di depan ini gambaran gambaran umum lah kira-kira begini, menemukan hambatan personal dalam diri untuk pencapaian goal, kemudian rilis emosi negatif, kemudian membangun keyakinan dalam diri. Nah, ini kira-kira seperti ini materinya, tapi untuk lebih detail nanti mungkin Pak Edi yang menyampaikan. Kemudian untuk coaching, menemukan goal diri, langkah-langkah untuk mencapai goal. Ini Dok Endah yang punya peranan nanti. Terus untuk training KMM, pertama nanti menuliskan goal, kemudian langkah-langkah untuk mencapai goal, menyusun action plan atau menyusun daily activity plan, treatment untuk melepaskan berbagai hambatan emosi negatif gitu ya, menyusun rumusan masalah yang akan dirilis dan yang akan diinstal ke dalam diri. Itu gambarannya. Berikutnya, oh ternyata udah selesai slide-nya. Oke, Bapak dan Ibu semua, kira-kira begitu gambaran dari program ini.
gambaran dari program KMM bagi Bapak dan Ibu yang memang akan memulai bisnis ataupun yang sedang menjalankan bisnis saat ini, ataupun yang self employer. Itu gambarannya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan diberikan kemudahan ya untuk bisa mengikuti program ini. Nah, ini menjadi pilot project kita pertama di tahun 2021 ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, mungkin itu yang sementara dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Dr. Endah untuk memandu kegiatan di selanjutnya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Al-Mu'az. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Al-Mu'az terkait dengan program dari IJEP. Ya, jadi self program for entrepreneur goals. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada ingin yang lebih diperjelas dari hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Al-Mu'az. Kita diskusi bersama, silakan. Boleh berdiskusi, Dr. Endah? Boleh, Pak Johan, silakan Ya, Pak. selamat malam, Dr. Endah. Selamat malam, Pak Dr. Johan. Edi. Salam kenal, Pak Al-Mu'az. Terima kasih, presentasi bagus sekali programnya. Cuman saya mau tanya ini, Pak Al-Mu'az. Yang pertama, tentang self-employer. Mungkin bisa dapat gambaran sedikit tentang self-employer. Kalau yang sudah punya bisnis, mungkin sudah dapat gambaran dia sudah bisnis atau kebanyakan bisnis. Tapi yang self-employer ini bagaimana Pak gambarannya Pak? Kemudian yang kedua, ini programnya kan pada setelah sholat fardu ya Pak ya. Artinya kalau yang non-muslim mengikuti atau bagaimana? Atau nggak boleh ikut atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan Pak Al-Mu'az. Terima kasih. Pak Al-Mu'az silahkan di-unmute sendiri Pak. Dari saya nggak bisa. Okay. Kalau untuk self employer misal begini, Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini sebagai terapis, tapi belum punya institusi bisnis, jadi masih personal, jadi bekerja sendiri gitu kan, jadi kita melakukan terapinya sendiri. Nah itu mungkin yang kita maksudkan dengan self employer Pak Johan. Nah gitu. Okay. Ataupun mungkin teman-teman yang di luar terapis mungkin punya punya kemampuan personal lainnya dan melakukannya masih sendiri, belum bersama tim. Nah itu. Kemudian kalau terkait dengan tadi kan kita treatmentnya setiap habis sholat, apakah yang non muslim boleh ikut atau enggak gitu kan? Insya Allah boleh ikut program ini dan tentu tidak habis sholat gitu ya. Cuma sebagai penanda waktu, kita gunakan pendekatan subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Kita gunakan penanda waktu, jadi supaya lebih lebih mudah. Karena kalau bagi yang muslim, sehabis sholat itu kan kita berada dalam gelombang alfa ya, kita khusyuk gitu ya, kita tune in gitu ya, dan itu akan memudahkan kita untuk menginstall ke dalam diri kita. Rasanya lebih nyaman, lebih lapang, lebih fokus. Nah kita gunakan pendekatan itu, dan sekaligus juga ini kan pergantian waktu ya. Jadi kalau subuh itu kan pergantian waktu dari malam ke siang gitu ya. Kemudian zuhur itu pergantian waktu dari pagi ke sore gitu kan. Kemudian asar pergantian waktu dari sore menuju ke maghrib. Nah seperti itu. Jadi punya makna gitu kan dalam setiap pergantian waktu tadi. Itu sebetulnya Pak Johan. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Johan. Ya, satu lagi boleh Dok? Boleh. Ya, mungkin gini Pak Al-Mu'az. Jadi pembagian kelompok kan 7 sampai 15. Itu yang nentuin kelompoknya dari kita bikin kelompok sendiri. Contoh saya di Purwakarta, apakah di grup Purwakarta saja saya cari member mendaftar ke sana, atau saya daftar pribadi ada di Amal Sekretariat, nanti dari pusat akan mengelompokkan kita gitu. Gimana Pak Al-Mu'az? Oke. Jadi kalau banyak
kalau banyak nanti pesertanya, kita bisa gunakan pendekatan siapa ingin dengan siapa, bisa Pak? Nah, seperti itu. Karena konsep KMM itu awalnya kita tergantung kedekatan pribadi. Nah, kita enaknya dengan siapa? Jadi kita itu kayak bersaudara. Kalau di dalam KMM itu kayak bersaudara. Termasuk juga KMB itu kita kayak bersaudara. Tapi kalau memang yang pesertanya nggak terlalu banyak, ya mungkin katakanlah yang daftar 7 orang ya 7 orang gitu kan. Jadi kita nggak bisa memilih gitu kelompok. Terus kalau kalau 15 orang ya 15 orang seperti itu. Itu sih Pak ininya pendekatannya. Oke, terima kasih Pak Almuas. Oke, sama-sama Pak Johan. Ini ada pertanyaan dari ininya Pak Kampung Su ya, siapa ya nama ininya? Pak Ibrahim itu. Pak Ibrahim, silakan Pak Ibrahim bertanya langsung. Apa nama bisnisnya? Apakah produknya? Pak Ibrahim. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ibrahim. Ya Pak Muas, saya sempat tadi ada berapa menit tidak dengar tadi. Boleh tahu apa namanya, nama bisnisnya apa, kemudian apakah produk atau bagaimana ya? Itu aja sih infonya. Assalamualaikum. Kalau program kita namanya KMM Pak Ibrahim. Jadi kelompok mastermind. Jadi kita membuat program terpadu. Di sana ada training, kemudian ada coaching, ada mentoring, ada konseling. Nah, program ini kita lakukan lebih kurang sekitar 40 hari. 30 hari ini dibimbing dalam sebuah grup WA ataupun grup Telegram, dan setiap member grup akan melakukan treatment ke diri masing-masing dalam 1 hari 5 kali. Nah, treatment ini berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya di dalam training KMM yang dilakukan sebelum program 30 hari. Apa yang menjadi hambatan Bapak dan Ibu terkait dengan goal yang ingin dicapai, terkait dengan bisnis yang akan dijalankan ataupun yang sedang dijalankan. Nah, itu kita lakukan proses rilis, kemudian kita lakukan proses install. Nah, itu. Kemudian jadi kalau bicara programnya, ini adalah program bimbingan, Pak. Program bimbingan, program mentoring, program konseling, ada coaching, ada training. Jadi program terpadu yang kita bikin, yang kita buat agar bisa membantu para membernya untuk mencapai goals-nya. Nah, itu. Jadi kalau bisnis, kalau siapa yang bisa bergabung? Yang bisa bergabung adalah alumni dari IEPI, member ICEP gitu ya. Dan umum. Nah, bisnis dari masing-masing member boleh silakan. Apakah bisnisnya memang terkait dengan IEPI sendiri secara langsung, ataupun tidak terkait dengan IEPI secara langsung, ataupun baru memulai bisnis juga, it's okay. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas ya Pak Ibrahim. Jelas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Ada pertanyaan dari chat, melalui chat Pak Komarudin Cirebon. Maaf, mohon penjelasan terkait besaran biaya yang harus disiapkan untuk mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Oke, ya. Baik Pak Komarudin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari sisi biaya untuk para member ICEP, biayanya hanya 990.000 Pak. Ini biaya yang sebenarnya super minimalis ya Dok Endah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekitar 40 hari program ini dijalankan, yang mengisinya Bapak dan Ibu bisa ikut trainingnya, kemudian bisa ikut coachingnya, bisa ikut mentoringnya, dan bisa ikut konselingnya. Jadi hanya 990.000. Sangat-sangat minimalis lah, insya Allah. Tapi kalau umum ada penambahan ini untuk membedakan. Untuk teman-teman ICEP ya, memberikan apresiasi juga kepada teman-teman ICEP. Kalau umum, kalau tadi ICEP 990.000, tapi kalau non
ICEP yang umum 1190. Itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Dr. Enda. Waalaikumsalam. Dok, suaranya belum dibuka, Dok. Salam, Pak Ronidin. Iya, silakan, Pak. Iya, saya tertarik ya dengan program ini. Kebetulan saya dan teman-teman berlima sudah running bisnis 3 tahun. Saya pikir saya ingin belajar. Kapan kira-kira dimulainya? Terima kasih. Terima kasih Pak Ronidin atas kepercayaannya. Baik, nanti kami umumkan ya Pak ya, mulainya kapan. Terima kasih Pak Ronidin. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Johan Karniago. Kalau untuk seorang karyawan swasta atau ASN, apakah boleh ikut? Apakah KMN bisa meningkatkan kualitas kerjanya? Oke. Baik, terima kasih Pak Johan. Kalau terkait dengan apakah KMM bisa meningkatkan kinerja, dari pengalaman yang sebelumnya sudah pernah kita aplikasikan, insya Allah bisa. Contohnya kita pernah melakukan treatment dengan format yang agak mirip seperti ini terkait dengan kemampuan personal. Nah, dan alhamdulillah ternyata setelah dilakukan berjalan beberapa hari ternyata meningkat, bahkan peningkatannya kalau bagi yang bersangkutan meningkatnya sekitar 30-40%, tapi bagi kita yang melihat hasilnya ini peningkatannya 2 kali lipat, 100% peningkatannya, seperti itu. Terus apakah karyawan ataupun ASN boleh ikut? Kalau memang yang bersangkutan ingin menjalankan bisnis, saya pikir nggak masalah untuk ikut. Mungkin begitu, nanti mungkin Pak Edi atau Dok Endah nanti bisa membantu menambahkan. Karena kalau kita bicara kriteria tadi, bisa yang sudah menjalankan bisnis, ataupun dia self employer, ataupun dia ataupun yang akan memulai bisnis. Jadi kalau bicara dia karyawan, dia akan memulai bisnis, berarti masuk kategori itu. Mungkin begitu, Pak. Maksud saya Pak Almuas, maksud saya dia tetap karyawan untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan gitu loh Pak. Boleh nggak ikut dapat konsep-konsep yang di sini gitu loh? Oke. Kalau untuk untuk program awal, kayaknya kita fokus ke yang akan menjalankan bisnis. Oke. Ya, seperti itu. Tapi untuk berikutnya mungkin bisa kita buka. Nah, tapi kalau untuk awal ini memang kita fokus untuk yang akan menjalankan bisnis ataupun yang sedang menjalankan bisnis, Pak. Ya, karena salah satu visi di tempat perusahaan saya ini ada tentang entrepreneur, makanya saya ada kaitkan tadi. Karena kita hampir 2.500. Kalau saya katakan dengan konsep yang saya ikutin ini, jadi kita punya visi misi, salah satu values kita tentang entrepreneur. Jadi saya mau rubah mindset karyawan saya itu yang tadi sebagai pekerja menjadi seorang entrepreneur gitu. Gitu maksud saya tadi Pak Almuaus. Oke, baik Pak Johan. Ini sebenarnya ini kita lakukan Pak sekarang sedang berjalan program ini. Kita sedang menjalankan program untuk 2 orang direktur dengan 7 orang manajer. Jadi ada 9 orang tergabung dalam satu grup. Mereka punya goal masing-masing. Goal ini yang akan menjadi acuan kita dalam melakukan treatment ke mereka. Nah itu kita lakukan Pak Johan. Jadi kalau memang mau dibikin program khusus, itu bisa kita lakukan insya Allah. Oke. Yes, makasih Pak Almuas. Sama-sama Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Johan. Baik. Dari chat tidak ada pertanyaan. Oke. Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin bertanya silakan langsung diskusi.
Oke. Terus sementara belum ada pertanyaan Pak Almuas. Baik. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mungkin saya tambahkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan coaching. Coaching yang akan dilakukan ada 2 tahap. Pertama adalah pra-coaching, sesi pra-coaching, dan kemudian adalah sesi coaching. Sesi coaching, pra-coaching maupun coaching ini tergantung dari jumlah pesertanya. Kami akan usahakan coaching akan dilakukan one on one, satu persatu. Tapi kalau jumlahnya cukup besar, maka akan dilakukan grup kecil, sekitar 2 atau 3 orang. Dan dalam proses coaching tentu saja kita sangat spesifik untuk menentukan goal dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan entrepreneurnya, goals entrepreneurnya ya. Nah, dengan proses coaching nanti akan ditemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dari langkah-langkah tersebut akan dilanjutkan ke Pak Almuas untuk dilakukan mentoring dan counseling. Demikian keterangan dari saya untuk terkait coaching. Baik. Oke. Ada tambahan mungkin dari Pak Edi terkait dengan bilioner, Pak? Ya, baik. Ini sebagai keterangan tambahan ya. Baik, Dr. Enda, terima kasih. Jadi menurut saya program ini yang diistilahkan komplit ya. Kalau saya bilang itu roti komplit, jadi bukan terpadu. Kalau terpadu itu kayak sekolah terpadu ya. Tapi kalau roti komplit itu roti enak. Nah, jadi di sini kan ada juga kemarin itu dalam pelatihan EFT, itu kalau tidak salah Mbak Cici ya, Ibu Cici, itu kan bertanya itu tentang passive income. Saya katakan di sini kita dapat detail ya, passive income itu bukan hanya bicara dalam konteks MLM, tetapi ada yang dikatakan multi source of income. Karena nanti dalam materi yang dikatakan mindset bilioner, kita akan buka memang cakrawala berpikir agar memang kita punya visi yang besar, walaupun nanti ketika dalam coaching kita harus melalui hal yang smart ya, specific, measurable. Tetapi di mindset bilioner itu betul-betul akan dibuka wawasan bahwa sesuai dengan tugas kita sebagai duta dari Sang Pencipta, kita diminta memang memakmurkan alam. Sehingga yang dikatakan entrepreneur ini sebenarnya mempersiapkan wadah. Yang diistilahkan wadah rezeki sebenarnya mempersiapkan amanah untuk kita ambil yang lebih besar. Nah, kalau kita bicara wadah, yang namanya wadah itu kan seperti kotak. Itu selalu saja ada dimensi yang dikatakan lebar, ya, panjang, dikali tinggi. Nah, disinilah kesempatan kita tidak hanya mendapatkan ilmu itu diwakili dari lebar, ya. Kemudian bagaimana action ataupun aplikasinya itu adalah panjang. Dan tadi yang dikatakan oleh Pak Almuas dalam aplikasi KNM itu sebenarnya bagaimana tingkat ibadah kita juga dikuatkan. Ya, dikuatkan dalam rangka apa? Kita masuk ke zona SIP, sabar, syukur, ikhlas, pasrah, walaupun nanti toolsnya juga salah satunya EFT. Karena apa? Yang dikatakan keinginan itu, inilah yang dikatakan pola-pola pertolongan Allah. Memantaskan diri. Nah, jadi kita di sini kenapa Pak Almuas katakan program ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan kita coba ambil karena kita ada dari sisi konselingnya. Dan menariknya memang itu kita bicarakan pertama kali untuk khususnya e-chat itu setelah habis training yang dikatakan billionaire mindset. Mungkin itu saja tambahan saya. Sebagai gambaran satu lagi, Dok, misalnya saya share screen ya. Itu dari salah satu paper yang saya munculkan dalam outline-nya. Nah, ini kira-kira yang akan kita dapat ya. Kalau kita bicara self-made millionaire, itu bagaimana me and money itu akan dibahas total, paradigm itu akan ada paradigm shifting, dan melakukan PDCA. Bagaimana PDCA itu kita akan mencapai apa yang kita inginkan, insya Allah. Begitu saja, Dok. Terima kasih. Kecil tadi.
Makasih Pak Edi. Baik, ini dari Ibu Ida Farida. Apakah peserta pelatihan ini harus berorientasi bisnis? Mohon infonya. Pak Almuas. Baik, makasih Dok Enda dan Bu Ida ya tadi ya. Ida Farida. Bu Ida Farida. Untuk yang program pertama kita, memang fokus kita ke bisnis Bu. Jadi apakah sudah punya bisnis atau masih self employer, artinya masih bekerja sendiri belum punya tim, atau yang memang akan memulai bisnis. Katakanlah misal teman-teman ingin membuka klinik, apakah klinik kecantikan berbasis CFP atau mungkin klinik untuk kesehatan dan lain-lain gitu ya. Tapi masih punya hambatan, masih punya challenge untuk memulai menjalankannya. Nah, bisa ikut program ini. Ya, jadi orientasinya memang ke bisnis. Ini untuk program pertama kita. Untuk berikutnya mungkin kita bisa bikin modifikasi untuk kebutuhan lainnya. Nah, tapi untuk awal memang kita fokus ke bisnis. Kira-kira begitu Bu, penjelasannya. Masih boleh bertanya Bu Enda? Monggo Bu Ida, silakan. Terima kasih Pak Almuas ya informasinya, karena mohon maaf saya tidak buka video. Begini Pak, karena saya juga di rumah punya semacam kayak toko kelontong depan rumah sakit Islam juga. Saya memang tidak terlalu besar lah bisnis saya, karena terus terang karena saya seorang PNS ya. Karena untuk waktu pelatihan selama 40 hari bagi saya itu ya lama sekali, kayaknya luar biasa ya. Artinya mungkin waktu-waktu seperti itu bagi saya yang ASN, ini sudah beberapa yang ditanyakan juga ya, ASN seperti saya, ada kendala enggak ya? Apakah ada juga alumni yang lain yang sudah PNS? Karena saya seorang guru, walaupun PJJ, saya juga kadang WFH, WFO, tapi tetap kegiatan-kegiatan ini sangat menyita waktu sekali untuk kegiatan kantor, fokus ke sekolah itu. Barangkali ada sharing atau apa dan gambaran dari Pak Almuas. Oke, baik. Kasiron, monggo. Ya, makasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Gambaran 40 harinya itu begini Bu. Jadi saya jelaskan gambaran 30 hari ya. Jadi 30 hari itu bukan training full setiap hari enggak. Tapi 30 hari itu masing-masing member KMM ini melakukan treatment ke diri sendiri. Di sehabis sholat gitu kan, bagi yang muslim, habis sholat subuh, sholat zuhur dan seterusnya. Nah, waktunya berapa lama? Waktunya hanya sekitar 2-5 menit untuk melakukan treatment ke diri sendiri. Bagi teman-teman ICEP tentu sudah paham titik-titik yang mana yang harus dilakukan tapping, kemudian kalimat-kalimatnya nanti kita arahkan seperti ini kalimatnya, seperti ini rumusannya, bagaimana proses rilis, kemudian bagaimana proses install. Waktunya hanya sekitar 2-5 menit. Jadi sangat kalau kita jumlahkan 5 kali dalam satu hari, kalau kita ambil rata-rata 2 menit berarti hanya 10 menit. Kalau diambil 5 menit dalam satu hari dikali 5 berarti hanya 25 menit. Jadi sebetulnya sangat waktu yang digunakan hanya sedikit Bu. Itu untuk program 30 hari. Nah, di antara program 30 hari ada program evaluasi 2 pekanan. Jadi evaluasi 2 pekanan, nah tinggal kita sepakati hari apa, jam berapa gitu ya kita evaluasi. Nah, waktunya juga nggak full gitu ya, nggak sampai 1 hari full. Paling kita butuh waktu sekitar setengah hari untuk evaluasi. Kemudian dan evaluasi akhir di 30 hari. Nah, di antara evaluasi 2 pekan dan evaluasi akhir ini kita lakukan treatment dan pelaporan. Laporannya juga simple. Jadi kita udah siapkan format, nanti tinggal dicentang aja. Misal contohnya laporan pencapaian goal. Kemudian nama grupnya katakanlah Bu Ida Farida gitu ya. Nanti kita udah siapkan ada waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Nah, tinggal centang subuh, centang. Kalau di WA kan ada centang warna hijau tuh Bu, centang. Kemudian
zuhur centang kalau sudah, kemudian asar centang, seperti itu. Nah, kemudian untuk training, kalau training dari Pak Edi sekitar 4 jam. Kalau training Billionaire Mindset. Kalau coaching nanti Dok Endah, kalau nanti ada yang general, artinya semua ikut, ada juga yang personal. Waktunya untuk masing-masing orang kayaknya sekitar 1 jaman ya, Dok Endah ya, untuk coaching ya. Mungkin sekitar 1 jaman. Kalau untuk untuk yang umumnya mungkin sekitar 2 atau 3 jam. Jadi ada pra coaching, ada coaching gitu ya. Nah, itu kalau untuk yang untuk training KMM-nya sendiri, insya Allah nanti saya yang akan ngisi, itu juga waktunya sekitar nggak full 1 hari, paling setengah hari, Bu. Nah, untuk menyusun daily activity plan, kemudian untuk merumuskan lebih detail apa yang menjadi hambatan dalam diri, kemudian apa mindset yang perlu diperbaiki, kemudian apa habit yang perlu dikuatkan, kemudian apa daily activity plan-nya, itu sekitar setengah hari kita lakukan, dan itu kita bareng-bareng melakukannya. Tapi kalau untuk counseling itu ada yang personal. Jadi sebetulnya dari sisi waktu memang panjang, Bu, dari sisi 1 bulan gitu ya program bimbingannya, ditambah dengan sekitar 10 hari ada training, kemudian ada coaching gitu ya. Tapi 10 hari itu bukan full, tapi dijeda-jeda gitu kan, dan satu momen, satu event gitu ya, event training misalnya sekitar setengah hari. Jadi itu, Bu, gambarannya. Pak Al-Mu'az, suaranya ketutup itu. Oke, jadi dari sisi dari sisi program memang sekitar 35 sampai 40 hari, tapi bukan berarti full training. Antara trainingnya Billionaire Mindset dengan coaching mungkin ada jeda waktu beberapa hari seperti itu. Waktu satu event pun hanya sekitar setengah hari. Nah, kemudian yang 30 hari treatment itu pun dilakukan hanya sekitar 2 sampai 5 menit dalam satu waktu gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan 1 hari 5 kali ya sekitar 10 sampai 25 menit. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nah, kenapa kita perlu membuat program seperti ini? Waktunya sebenarnya singkat, cuma continue ini untuk membangun sebetulnya kebiasaan, untuk memprogram dalam diri kita. Itu. Jadi kita membutuhkan program dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu kita perlu lakukan dalam rentang waktu tertentu dan continue. Nah, kenapa kita perlu dalam sebuah grup? Supaya bisa kontrol. Ada yang mengingatkan. Karena kalau nggak laporan nanti ada punishment tentunya. Seperti itu. Nah, oke, mungkin begitu Dok Endah untuk Bu Ida Farida. Ya, terima kasih Pak Mu'az. Bu Endah sedikit lagi paling begini Pak. Saya disenang di FIP ini adalah mindset ya. Saya paling suka itu mindsetnya gitu. Artinya apapun bagi saya itu mindset itu memang harus selalu diprioritaskan menurut saya. Kemudian juga religiusnya juga lumayan Pak Ustadz Teddy yang dipandu sama Pak Agus, Bu Enda, Pak Edi ini juga yang luar biasa. Saya selalu begini, kalau orientasi bisnis memang saya tidak punya bakat, sedikitpun saya tidak, karena mungkin saya ya takdirkan saya menjadi guru begitu ya, menjadi guru saya takdirkan seperti itu. Okay. Jadi tapi saya dalam perjalanan hidup saya selalu merintis kecil-kecil. Saya punya warung, kemudian ada teman kayak HPI, HNI, kemudian Propolis apa, ya sedikit-sedikit karena kita juga kadang pakai begitu. Dan saya tidak muluk-muluk pada hal yang mencari keuntungan, tidak saya. Nah, itu saya yang tertarik ada di mindset seperti ini. Nah, cuma ini khawatir kalau tengah jalan saya kemudian mentok begitulah, ini apakah ada istilahnya bagaimana gitulah, bagaimana. Terima kasih. Okay. Silakan Pak Al-Mu'az. Sudah ada beberapa mental block Bu Ida. Apa yang Bu Ida sampaikan itu bagian dari khawatiran mungkin ya Bu Ida ya.
dan itu dirilis Bu nanti Bu dalam program yang akan kita lakukan. Dimulai dari Pak Edi nanti akan mengisi training, kemudian nanti lanjut dengan Dok Enda, nanti kemudian lanjut insya Allah dengan saya gitu kan. Saya akan memandu gitu ya. Jadi itu akan kita lakukan Bu. Jadi kalau emang Bu Ida berminat, saran saya mungkin bisa daftar Bu. Kayak banyak peminatnya ini, cuma untuk tahap pertama kita buka 15 orang Bu maksimal. Jadi kalau bagi Bapak dan Ibu yang memang berniat kepengen ikut, saran saya mungkin kira daftar dengan IFP Center, dengan ICEP gitu ya. Karena tahap pertama ini kita prioritaskan 15 orang maksimal. Enggak apa namanya, kalau lebih dari itu khawatir enggak optimal gitu ya. Jadi 15 orang maksimal. Kalau emang berikutnya baru kita buka mungkin beberapa bulan lagi, nanti tergantung evaluasi kita. Jadi bagi Bapak Ibu emang berniat, saran saya mendingan ikut. Kekhawatiran di awal, nanti kita coba tulis kekhawatiran tadi, kita coba arahkan gitu ya, kita coba bantu, kita coba diskusi nanti. Baik. Begitu Dok Enda. Ya, cukup Bu Ida. Ya. Ya, cukup. Terima kasih sekali. Syukron kasir ilaikum. Wa yaki Bu Ida. Alhamdulillah. Ya. Baik. Bu Dr. Indah. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin, Pak Al-Mu'as. Ya, Pak Komarudin. Menyimak dari pertanyaan Ibu Ida tadi. Memang kemudian saya juga ada terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang memang harus boleh dikatakan tatap muka sekalipun melalui Zoom. Contohnya misalnya pelatihan, uji, itu kan memerlukan waktu-waktu khusus, sementara kita kan staff atau karyawan yang memang terikat pada kegiatan-kegiatan di kantor, yang mana ketika misalnya ada tugas kantor yang tidak bisa ditinggalkan, sementara kegiatan seperti training atau coaching yang memerlukan waktu khusus, kita tidak bisa ikut, itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Saya bisa langsung jawab ya Dok Enda ya. Silakan. Baik, terima kasih Dok Enda, terima kasih Pak Komarudin. Kalau waktu sebetulnya kita bisa cari waktu yang memang memungkinkan untuk kita ikut. Kalau saran saya mendingan Pak Komarudin daftar sekarang, nanti kita coba susun schedule nanti. Teman-teman waktunya kapan memungkinkan, tapi kalau emang ternyata nggak ketemu ya nggak apa-apa. Misal katakanlah waktunya ternyata kita udah susun waktunya hari ini jam segini, tapi ternyata ada beberapa teman yang memang sudah kita coba temukan masih belum ketemu juga, mungkin bisa ikut di program berikutnya, atau memang ya sementara mungkin belum bisa ikut. Tapi kalau memang teman-teman Bapak dan Ibu merasa saya kepingin nih, tertarik nih, cuma persoalan waktu, nah mendingan saran saya daftar aja sekarang dulu, masuk dalam list, nanti kita coba atur waktunya, kita coba range waktunya yang memang memungkinkan. Nah kira-kira mungkin begitu. Jadi ya coba di list aja dulu daftarnya siapa-siapa yang memang berminat untuk ikut. Nanti tinggal kita coba bikin timeline waktunya, terus masuk nggak nih waktunya ini. Kalau emang udah kita temukan ternyata masuk, oke kita lanjut. Tapi kalau emang ternyata udah kita mengusahakan secara optimal masih belum ketemu juga, ya mungkin sementara bisa dalam waiting list saja dulu gitu. Mungkin untuk program berikutnya kita bisa. Mungkin begitu Dok Enda, Pak Komarudin. Ya, baik. Cukup ya Pak Komarudin. Ya, ini dari pertanyaan dari Pak Andi Resvi Zulfikar. Saya menjalankan bisnis MLM. Apakah sah saja ikut program ini? Mohon penjelasan. Multi level marketing. Oke. Baik Pak Zulfikar ya. Kalau untuk MLM, jadi mungkin kategorinya bisa masuk dalam self employer ya, bisa masuk di sana. Jadi boleh ikut, nggak apa-apa. Masuknya di self employer.
Ini menurut pandangan saya, tapi saya minta saran Pak Edi juga, gimana baiknya. Boleh saya tambahkan? Siap Pak Edi. Ya, jadi justru teman-teman yang sudah di MLM ini peluang yang bagus ya, karena MLM itu juga candra di muka. Nanti pada sesi coaching setelah mindsetnya dibuka, itu maka akan ada satu pikiran bisnis apa yang akan di-setup. Karena kalau MLM itu secara umum memang yang dikatakan itu bukannya business owner, tapi dia lebih kepada self-work ya, yang bekerja ataupun self-employee. Dan satu hal tadi, mumpung masih ingat ya, lagi hangatnya, karena nanti jangan lupa. Tadi ada pertanyaan yang kata Dr. Enda nanti akan diinformasikan. Karena Kang Al-Mu'az menginginkan 15 sebagai batch pertama, secepatnya siapa yang berminat segera mendaftar, karena kita langsung mulai kelas, itu tanggal 21 hari Kamis besok insya Allah. Itu langsung saya yang akan memberikan materi Mindset Billionaire selama 4 jam, dari jam 1 sampai jam 5.30 sore, hari Kamis tanggal 21. Jadi bagi yang mendaftar, FIFO ya, first in, first out, ataupun first serve. Jadi andai kata Anda mendaftar sudah angka 16, nah itu akan masuk ke batch kedua, yang mungkin baru dibuka lagi 2 bulan kemudian. Jadi silakan ya, 15 pendaftar pertama. Kalau memang berminat, kenapa tidak ya? Kalau soal waktu dan sebagainya itu bisa dibicarakan belakangan ya. Yang penting kesiapan dulu. Dan dibukakan mindsetnya, diberikan coach, kemudian dilakukan mentor dan counseling. Ini roti komplit ya, yang enak insya Allah. Terima kasih. Ada ya Pak Edi ya. Ada selainya gitu ya. Ya, ini Bu Lisdiana sudah menyampaikan insya Allah ikut programnya. Bu Lilis, bisnis apa kalau bisa sharing, disampaikan? Ya. Justru itu belum terpikir, nanti kalau sudah ikutan mungkin saya ikut bergabung, ada masukan-masukan mungkin. Enggak. Justru ingin bisnis ya. Ya. Hatur nuhun Bu Lilis. Sami-sami. Ya, makasih. Kemudian ini Bu Dami sudah daftar. Ya, terima kasih Bu Dami. Bisa dijelaskan Bu Dami, bisnis apa yang akan ditekuni? Bisnis apa? Pengen ini dulu ikut nanti bisnisnya kan saya pertanian, mungkin ke arah hasil pertanian Bu Enda. Baik. Terima kasih Bu Dami. Ya. Itu Bu Dami itu pinter ya, dia langsung masuk list nomor 1 itu. Agar nggak lewat di atas 15 ya. Iya. Cuma ini sudah ada harus yang mencatat ini ya, biar kita fair ya. Iya, ini tadi Pak Ronidin, maaf, karena takutnya di atas 16 ya. Pak Ronidin seorang atau berapa orang Pak Ronidin? Sementara 1 dulu Bu, saya belum konfirmasi dengan teman. Baik. 1. Pak Ronidin. Yang sudah jelas saya catat ya. Kemudian Bu Lisdiana, Bu Dami. Coachingnya setiap jam berapa Bu? Oke. Coachingnya itu nanti saya buat grup dulu. Kalau misalnya tidak terlalu banyak orangnya akan one on one. Pada umumnya saya akan menyesuaikan waktunya juga dengan coaching, Pak Ibrahim. Ya, kalau ada yang bisa pagi, kalau ada yang bisa siang, kalau ada yang malam. Saya ada tiga waktu untuk setiap harinya. Tapi setiap orang itu akan melalui dua yaitu pra-coaching dan coaching. Setiap tahap sekitar 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Tapi kalau grup bisa sekitar 2 jam. Cukup Pak Ibrahim? Cukup. Ya. Maaf, ini
Ada pertanyaan dari, sebentar, saya buka chat sebentar. Daftarkan aja saya, Mbak. Bu. Oke, sebentar ya. Maaf. Saya Insya Allah Listiana, ya, kemudian Budami. Dalam, Saya satu Bu, Dokter Endah. oh ya, Dami, kemudian Cici, Dokter Ina, Pak Agus, Bu Mimi, Pak Ibrahim ya. Ya, daftarkan aja. Komarudin. Ibrahim, Komarudin. Sebentar. Tadi Listiana 23 4 5 6 7 8 9. Pak Andi, ini ada bertanya. Andi Respi Zulfikar. Saat ini kami juga sementara mengerjakan bisnis jualan songkok khas Bugis, hasil kerajinan tangan. Apakah ini masuk kategori? Karena tadi saya dengar Pak Edi, kalau MLM itu sebenarnya bukan bisnis tapi bekerja. Mohon penjelasan. Berarti Pak Respi ini juga ada bisnis ini. Pak Almuaz. Oke, baik. Untuk Pak Respi, kalau Pak Respi sedang menjual songkok khas Bugis ataupun produksi, itu masuk Pak dalam kriteria untuk ikut di KMM ini. Jadi silakan Pak Respi untuk daftar dengan Endah. Ya. Baik. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Edi. Jadi gini ya, ini kan kita harus jelas dulu dari pertanyaan Pak Andi. Kalau bisnis MLM itu dikatakan dia bukannya bisnis owner karena dia bekerja pada sistem orang lain. Sementara kalau bisnis owner itu seorang entrepreneur, dia yang akan mendevelop sistem dan nanti akhirnya orang lain bekerja untuk dia. Itu filosofinya. Jadi kita harus tahu dulu yang dimaksud Pak Andi ini, menjual songkok itu songkoknya siapa, ya kan? Kemudian kalau di MLM bisnis seperti apa? Nah, jadi harus dipelajari dulu konsep ininya, konsep yang dimaksud ya. Jadi secara umum yang saya katakan, bisnis MLM itu bukan bisnis owner karena dia bekerja pada sistem. Tapi kalau seorang bisnis owner, awal-awalnya dia juga akan develop sistem dan dia akan bekerja di atas sistem. Orang lain yang bekerja untuk dia, ke depannya begitu. Itu yang harus filosofi dipahami ya. Jadi ini bukan untuk agar kita makin bingung, agar lebih jelas. Makanya ada istilahnya employee, tadi yang ditanyakan teman-teman kita ASN, dia sebagai pekerja. Ada self-employee, itu adalah orang yang bekerja sendiri. Nah, selama ini kalau MLM kan selalu dibilang tuh, Anda business owner. Sebenarnya filosofinya tidak demikian. Itu ada dijelaskan oleh Robert T. Kiyosaki, ya. Robert T. Kiyosaki itu jelas sekali. Makanya dia juga menulis buku tentang business school di samping cash flow quadrant untuk para business owner ataupun yang kita kenal juga Rich Dad Poor Dad ketika dia menjelaskan 4 kuadran. Nah, jadi kembali lagi ini lebih kepada penjelasan sederhana. Tapi kalau masing-masing punya penafsiran silahkan ya. Ini saya dari pelajaran yang selama ini saya pelajari karena saya juga alhamdulillah melatih memang para entrepreneur. Jadi ini udah diskusi secara umum ya. Jadi kalau ada penafsiran sendiri mohon maaf. Begitu, terima kasih. Baik. Saya bacakan lagi bagi yang sudah mendaftar. Mohon dicek ya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah Pak Ronidin, kemudian Bu Lisdiana, Bu Dami, Bu Cici, Dr. Ina, Dr. Agus, Bu Mimi, Pak Ibrahim, dan Pak Komarudin. Okay. Pak Heru Gunawan, ya. Ada tambahan. 10. Pak Zulfikar, Pak Respi Zulfikar, Bu, Dok Endah. Oke. Yang ke-12 ya? 11. 11 ya? Ya, Andi Respi Zulfikar. Baik.
11. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan Pak Al-Mu'az di closing. Baik, terima kasih Dok Endah, terima kasih Pak Edi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dari awal sampai sekarang terkait dengan penjelasan apa itu KMM dan program perdana yang akan kita launching. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk bisa bersama-sama sebagai member ICEP, sebagai yang menekuni IFP, bisa berkontribusi. Harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar untuk bangsa ini ya, lewat program IFP. Tapi sebuah langkah besar akan dimulai dari hal yang paling kecil. Dari langkah kecil dulu. Langkah kecilnya di mana? Kita memulai dari teman-teman kita sendiri. Kita memulai dari diri kita, dari member ICEP. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Lebih kurangnya demikian Dok Endah, Bapak dan Ibu, Pak Edi, dari saya mohon maaf lahir batin kalau memang ada hilaf dan salah. Sampai bertemu kita di training Billionaire Mindset Pak Edi, insya Allah di tanggal 21 ya Pak Edi ya. Setelah itu lanjut ke coaching dengan Dok Endah, kemudian lanjut dengan nanti training KMM, insya Allah dengan saya dan bimbingan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, salam hormat, salam kenal bagi yang kita baru kenal, salam bahagia, salam sehat lahir dan batin, sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Mu'az. Ini ada tambahan satu orang, Pak Soeharto ya. Sudah saya Soeharto. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Al-Mu'az, Pak Edi, terima kasih atas paparannya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya dan kepercayaannya untuk mengikuti program ini di batch pertama. Mudah-mudahan niat ini insya Allah merupakan kontribusi, bagian dari kontribusi kami dari ICEP untuk bisa membantu para pemula, para dan yang sudah menjadi entrepreneur. Bismillah, semoga niat baik ini mendapat ridho dari Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran selama dalam melakukan program ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya, dan kepercayaannya pada ICON dan program-program dari ICEP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.